30 Kota Pangkal Pinang dengan karakter sekolah sehatnya menjadi target tim sekolahku kali ini. Penasaran seperti apa sekolah sehat yang ada di SD Negeri 30 Kota Pangkal Pinang ini? Yuk ikutin saya. Pagi Bu. Pagi. Wow. Ini anak-anak lagi rame-rame mau ngapain nih? Ini untuk persiapan dalam rangka mempersiapkan lomba sekolah sehat tingkat nasional yang akan kita laksanakan insya Allah pada tanggal 27 September 2018 ini. Oh sebentar lagi Bu ya? Ya sebentar lagi. Jadi mereka latihan terus nih? Latihan terus untuk mempersiapkan. Lomba apa aja Bu? Lomba ini banyak sekali, lomba tentang kesehatan, seperti sikat gigi massal dan juga kudapan, makanan sehat. Nah, apalagi itu diantaranya juga literasi kesehatan, tari-tarian. Jadi tiap hari latihan, nari juga? Nari juga, silat, karate. Latihan juga ya, tiap latihan hari juga, kepramukaan juga. Oh, jadi kayak eskulnya diperlombakan gitu? Ya diperlombakan, dari balai. Ini anak-anaknya mau nari nih jadi? Ini mau menari ini latihan. Kita lihat ya Bu ya? Ya boleh silakan. Kita lihat ya. Di dalam itu ya bermacam-macam kegiatan. Ini ada duta-dutanya, seperti yang terlihat, duta peduli lingkungan, duta ya bermacam-macam ini. Ya, ada docil-docilnya ya, dokter kecil nih dan pramuka juga ada. Nah, ini semua ini dalam hal ini adalah kegiatan ekskul semua ini yang kita lakukan. Ekskulkuler. Ada karate, ada silat. Ada juga. Ada juga. Nah, katanya SD 30 ini mengusung sekolah sehat, Bu ya? Ya. Nah, itu apa aja, Bu, ada yang dalam sekolah sehat itu? Sekolah sehat itu programnya itu tentang gizi makanan, tentang kesehatan lah pokoknya begitu. Nah, di mana anak-anak ini setiap hari Jumat itu kudapan yang kita laksanakan itu dari seluruh siswa berjumlah 350 siswa. 350 siswa? Iya, sebanyak 12 rombel dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, jadi semuanya ikut. Di halaman itu mereka duduk di atas kursi mereka masing-masing, tidak di lantai. Lantai kan tidak bersih ya. Nah, jadi mereka sudah disiapin oleh orang tuanya itu buah-buah segar. Nah, buah-buah segar, di mana pada hari itu kebiasaan kita kan, kita laksanakan juga tausiah. Tausiah dulu, apakah itu membaca surat-surat pendek ayat suci Al-Quran sesuai dengan program kita. Ya, ada tausiahnya tentang keagamaan, ada lagi tentang membaca surat Yasin. Nah, sesudah itu baru anak-anak kita ini cuci tangan semua, cuci tangan, berdoa, makan kudapan itu secara berjamaah, bareng-bareng di halaman itu. Nah itu setiap minggu pasti dilakuin ya? Dilakuin, kecuali libur, dimana itu hari Jumat. Kalau hari Sabtunya juga anak-anak ini melaksanakan itu makanan sehat. Makanan sehat itu anak-anak ini artinya begini, misalnya itu. Kita senam kecerdasan jasmani secara massal di halaman ini sebanyak 350 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, beserta guru, tenaga pendidikan ya, kita senam. Sesudah senam itu anak-anak duduk dengan rapi di kursi yang sudah dibawa dari sekolah itu. Nah, ini mereka tuh cuci tangan,
makan makanan sehat yang sudah disiapin orang tua di rumah. Berupa nasi, bekal, nasi, lauknya, buahnya, sayurnya, susunya gitu. Bareng-bareng doa lagi berjamaah. Sekaligus kita kan melatih anak itu bersosialisasi dengan teman-teman. Oh seperti ini. Nah, itu. Ini nggak cuma akrab sama teman satu kelas, Bu ya? Ya, semuanya ya saling berhadap-hadapan. Guru-gurunya juga ikut? Guru-guru juga ikut makan. Nah, seperti itu. Sekolah ini karakternya kuat banget, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Sekolah sehat itu. Mari Intan, kita keliling-keliling melihat situasi sekolah ini seperti apa, lingkungannya baik pembelajaran maupun di halamannya dan di belakangnya. Ada apa sih di SD 30 ini sebenarnya? Mau kan, Tan? Mau banget. Oke, mari. Kita masuk ya? Nah, ya. Nih kantin sehat yang kita beri nama itu kantin bersinar. Artinya bersih narkoba. Bersih narkoba. Iya. Oh, bersinar tuh bersih narkoba. Iya, bersih narkoba. Tidak ada narkoba-narkobanya. Nah, jadi kantin ini juga di bawah pengawasan Badan POM. Alhamdulillah kan hari ini kita barusan dapat sertifikat dari Badan POM, yaitu sertifikat berbintang 5. Wow, tentang kebersihan dan kehigienis menunya. Nah, makanannya. Wah, Bu Intan penasaran kita Ya, ya, mari kita jalan ya. Ya, kita lihat. SD Negeri 30 ini mempunyai kantin sehat. Jadi kantin sehat itu bernama kantin bersinar, kantin bersih narkoba. Di sini kita tidak menjual makanan yang mengandung bahan kimia, pemanis buatan ataupun pewarna. Jadi di sini kita hanya menjual makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kita di sini sudah mendapatkan sertifikat Badan POM. Ini sudah teruji oleh Badan POM. Karena makanan-makanan kita di sini sudah diambil sampelnya dan sudah terbukti bahwa tidak ada makanan yang mengandung bahan kimia, bahan pengawet, dan pewarna. Ini seperti apa sih? Tujuannya membiasakan para siswa untuk makan makanan sehat dan tidak mengandung bahan pewarna. Manfaatnya sendiri itu kita membiasakan siswa agar seterusnya bisa membiasakan diri di lingkungannya dan di keluarganya itu untuk selalu makan sehat dan tidak jajan sembarangan. Tahapan-tahapan yang kita lalui itu yang pertama pastinya kita selalu menjaga kebersihan kantin dan menu makanan di kantin. Kita melarang keras untuk menjual semua makanan yang mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Untuk Badan POM sendiri kita melakukan MOU kepada Badan POM untuk melakukan pemeriksaan rutin ke kantin kita untuk mengambil sampelnya dan alhamdulillah sudah teruji dari Badan POM bahwa makanan di kantin kita ini tidak ada yang mengandung bahan pengawet dan pewarna. Kantin sehat ini Bu ke depan. Harapannya ke depan semoga menjadi kantin berbintang 5 yang pastinya bersih, sehat, tidak mengandung narkoba.
jalannya. Pelan-pelan baik. Pelan-pelan ya. Terus kantin. Oh, Bu, tadi kantinnya yang lihat kayaknya emang higienis sekali, Bu, ya, makanan yang dijual. Iya, karena kita setiap bulan itu ada pengawasan dari Balai POM ke sini. Setiap bulan? Setiap bulan. Meriksa sampel makanan, pokoknya semua menu-menu yang ada di kantin bersinar itu. Anak-anak lagi ngapain? Oh, ini Intan, di sini kegiatannya ada anak-anak yang kudapan. Itu artinya makan buah-buah segar semua ya, yang disiapkan orang tuanya dari rumah. Oh, mereka bawa dari rumah. Dari rumah. Nah, ada juga yang makanan sehat. Itu yang menyiapin makanannya orang tuanya dari rumah juga. Tuh. Setiap minggu ya, Bu? Setiap minggu, 1 minggu 1 kali, di mana kita laksanakan. Kalau udapan itu setiap hari Jumat pagi. Kalau makanan sehatnya setiap hari Sabtu pagi. Intan mau lihat ke sana dong? Ya, boleh ya, silakan saja lihat kegiatannya. Ibu temenin Ya. Saya temani sebentar ya, tapi nanti saya tinggalin karena saya ada tamu yang ada menunggu di sana. Oh, gitu. Nggak apa-apa Intan ya? Iya, nggak apa-apa, Bu, Intan bisa sendiri. Iya. Ibu lanjut Ya, kerja aja. saya temani sampai itu dulu ya. Oke, Ibu antar ya. Iya. Udah siap-siap nih mereka, Bu. sama Sudah anak-anak. siap ya, sudah cuci tangan. Nah, cuci tangan. Ngajarin cara makan 4-1 sempurna, untuk belajar makan untuk porsi yang tidak cukup, bisa suka ngajar adik-adik di rumah biar cara tahu cuci tangan yang benar, gosok gigi yang benar. Senang karena sekolahnya termasuk sekolah SDBS, Adiwiyata, Pramuka, Nari, dia docil sama duta. Ngajarin gimana lingkungan supaya sehat, bersih, ngajarin hidup sehat. Kalau untuk duta sendiri ngajarin sama kayak docil, belajar yang tekun. Kalau guru nerangin langsung dimasukin ke memori otaknya. Mempraktekkan cara gosok gigi yang benar. Setelah Regista mempraktekkan
Ya, penerapan ekskul silat di sini kita terapkan sebagai ekskul untuk olahraga anak dan mengembangkan aktivitas tentang kebudayaan Indonesia, yaitu pencak silat yang di sini dinamakan dengan ekskul pencak silat Tapak Suci, nama perguruannya. Ya, pengembangannya seperti itu dengan mengajarkan anak-anak berlatih silat dan dia bisa membela dirinya masing-masing dari gangguan yang di luar, seperti penculikan, pencopetan, dan bisa membela diri mereka masing-masing. Banyak sekali manfaat-manfaat lain untuk anak, yaitu yang pertama, anak bisa mandiri untuk membelakan dirinya, dan kedua, anak lebih pede untuk berpartisipasi dan bergabung bersama teman. Yang ketiga, yaitu anak itu lebih luas untuk bergerak. Jadi anak itu bergeraknya gak seperti terkaku-kaku gitu. Yang keempat, anak itu mempunyai karakter yang memberani. Memberani dalam artian berani menghadapi siapapun. Yang kami tanamkan, tidak boleh melawan lebih orang tua, orang guru, melawan sesama teman itu tidak boleh. Jadi mereka lebih berani dan lebih pede. Latihan di SD Negeri 30 itu hari Jumat sore selesai asar, dan alhamdulillah sekolah memfasilitasi pertama tempat yang dikasih oleh sekolah, yang kedua yaitu peralatan seperti golok, toya, aksesoris, dan baju untuk anak latihan. Jadi baju untuk anak tanding. Ya, saya sih berharap untuk ekskul silat di SD Negeri 30 ini akan terus maju untuk meraih prestasi, karena di dalam ODSN itu ada berbagai macam cabur yang harus dilalui, yaitu hanya 5 cabur yang bisa dipertandingkan di ODSN. Nah, pencak silat termasuk dalam cabur itu, dan mudah-mudahan sekolah ini lebih maju, lebih hebat, lebih berprestasi dalam cabur pencak silat. Menanamkan pola hidup yang sehat dapat kita mulai sejak dini. Sekolah Dasar Negeri 30 Kota Pangkal Pinang ini merupakan salah satu contoh yang dapat menjadi panutan bagi sekolah lainnya, terutama di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Sekolah Dasar Negeri 30 Kota Pangkal Pinang juga memiliki berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya yaitu unit kesehatan sekolah. Pada ekskul ini, siswa dilatih untuk menanamkan rasa kepedulian antar sesama manusia. Kalau untuk dokter
kecil ini penerapannya biasanya kalau hari Senin itu kita kan upacara. Upacara dokter kecil itu harus bertugas. Jadi jika ada anak-anak misalnya yang sakit atau pingsan, mereka harus cepat tanggap. Jadi mereka yang langsung menangani. Jadi tidak ada lagi gurunya. Jadi mereka yang harus menanganin sesuai dengan mereka yang diajarkan seperti apa. Biasanya sore, kalau sore itu 1 minggu sekali, itu hari Jumat kita latihan. Jadi di sana itu kita latih anak-anak itu cara membalut kalau memang ada terjadi luka di lingkungan sekolah seperti itu, atau misalnya pas lagi upacara ada yang sakit, nah, seperti itu. Terus kita mengenal obat-obatan seperti tanaman toga. Jadi mereka harus tahu pemanfaatan tanaman itu sendiri untuk obat apa. Misalnya bila di dalam UKS itu tidak ada persediaan obat-obatan, jadi alternatif obat-obatan yang tradisional itu bisa dipakai yang mana gitu. Iya, tujuannya itu memang memupuk karakter siswa supaya untuk saling tolong-menolong, terutama ya bisa untuk kepentingan sesama manusia gitu, peduli sesama manusia. Terus kalau manfaatnya itu banyak sekali gitu, bisa membantu teman-teman, ya itu kan nggak perlu lagi kita langsung ke puskesmas gitu kan. Dengan adanya dokter kecil, kita untuk penanganan pertama, pertolongan pertamanya kita cukup dengan dokter kecil saja gitu. Ya, pernah menjuarai dokter kecil tingkat kecamatan. Terus untuk sekolah sehat gitu, sekolah sehat itu untuk yang dokter kecilnya harus berjumlah 35 orang, kita sudah sediakan semuanya 35 orang lengkap dengan pelatihan-pelatihan yang sudah kita ajarkan di sini. Kalau fasilitasnya itu selain pelatihan kita menyediakan seragam dokter kecil lengkap dengan atribut dokter kecil, baju sama topinya, terus peralatan-peralatan kesehatan yang bisa untuk melatih mereka. Nah, untuk mengenal mereka lebih bisa untuk belajar tentang kesehatan ini. Selama ini kan dokter kecil itu hanya kita yang ngajarin gitu ya. Kita faknya bukan dari kesehatan, jadi sebisa kita untuk mengajarkan mereka. Jadi harapan kedepannya kita minta misalnya ada instansi dari puskesmas atau dari rumah sakit yang memang betul-betul faknya itu untuk mengajarkan mereka supaya mereka lebih mengerti dan paham tentang kesehatan, itu saja. Dengan menanamkan karakter sekolah sehat, SD Negeri 30 Kota Pangkal Pinang mampu menanamkan nilai bagi tiap siswa-siswinya untuk menanamkan pentingnya kesehatan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Semoga SD ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang ada di Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang. Sampai berjumpa di episode Sekolahku selanjutnya.